Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini saya dapat kiriman paket dari subscriber yang problemnya ini water heater Paloma. Sudah saya beri tutorial lewat video call. Saya sudah berusaha sekuat tenaga ya, segala triknya sudah saya tunjukkan di video call itu, tetapi ternyata kemungkinan memang itu sudah rezekinya tukang gitu aja. Jadi ini Paloma dites pakai mulut apa, katanya terasa berat. Saya takutnya sih membrannya, mudah-mudahan jangan ya. Kalau membran saya harus pesan ini masalahnya, teman-teman. Kita buka dulu karena pemantiknya bekerja, selenuit juga bekerja, tapi ditiup pakai mulut katanya kok berat. Sudah memakai booster, malah sebelumnya tidak pakai booster, ditambahi booster lagi, tetap tidak ada aliran gas seperti yang masuk ke dalam mesinnya. Segera kita eksekusi karena di tempatnya beliau katanya musim dingin. Waduh, kayak di Eropa aja ini. Ini teman-teman sudah saya buka paketnya. Ini Paloma yang baru, tipe PH5RX. Teman-teman mungkin terdengar sayup-sayup, itu irama Kebugiro. Itu sedang ada temu manten itu, padahal itu jauh sekali ya dari tempat saya. Biasa teman-teman kalau di desa itu sound sistemnya kencang ya, kalau enggak kencang itu kurang marem gitu, nanti yang apa, orang sound sistemnya dikomplain, orang dibayar gitu. Jadi itu cukup jauh teman-teman, cuman ini terdengar sangat keras ya di sini. Pas ini waktu asar, waktunya temu manten. Ini kalau Paloma seperti ini kita harus nyobanya pakai air langsung ya teman-teman, karena ada pintu kedua yang digerakkan oleh membran, pintu gasnya. Saya lepas saja dulu covernya. Ini tombolnya kok lengket juga ini. Pertama lepas satu baut ini, baut pengunci. Ini untuk apa, penahan bawah. Kita tekan saja ini sesuai panah ini, terus tarik turun, tinggal kita angkat covernya. Ini kok sampai pesok ya ini teman-teman, apa dari pengiriman atau memang dari sananya. Pas ujung ini covernya. Wih, biasa ini tombolnya udah patah, makanya tidak bisa ditekan. Penyakitnya ini udah umum, makanya kemarin dibuka itu covernya ya. Ini karena proses ini biasanya orifice cleaner terlalu kencang, patah. Langsung aja saya bawa ke kamar mandi, kita coba memakai air. Di sini pakai, saya tiup pakai mulut saja untuk pengganti aliran gas LPG. Sebentar, saya lupa urutan kerjanya juga ini. Sebaiknya saya cek ini termostat yang di belakang, tapi kalau termostat belakang tuh kemarin di video call terdengar kok selenuitnya, tapi enggak masalah. Saya ukur dulu ini nyambung tidak. Fuse bukan termostat ya, ini sekring, jadi tidak bisa kembali. Kalau sudah putus ya harus diganti atau disambung. Bukan termostat, nih fuse sekring, langsung putus. Kita ukur di sini sama sini nyambung tidak. Ini teman-teman, kemarin saya memang lupa, tidak ada maksud sama sekali ya supaya servis ke saya, karena kasihan nih teman saya ini jauh. Karena saya mendengar cetuk, jadi saya anggap solenoid bekerja. Kemungkinan ya karena kita video call saja, kemungkinan itu hanya suara mekanis dari apa, tonjokan membran yang ke solenoid. Ternyata solenoidnya tidak membuka teman-teman. Nah ini saya memang kemarin ya
namanya tutorial, ada yang terlupa. Seharusnya saya minta ini dicek. Sepertinya fuse-nya ini aja, sekringnya putus. Ini setelah saya ukur tidak nyambung. Jadi kemarin yang terdengar cetuk itu sebenarnya hanya dorongan dari tonjokan ini yang menonjok solenoid, karena solenoid ini tidak bisa narik sendiri ya teman-teman, harus ditonjok dulu. Itulah yang membuat Paloma ini hemat di listrik, karena beda dengan solenoid model water heater lain itu dia narik sendiri, itu perlu tenaga baterai yang besar. Sedangkan Paloma tidak. Paloma ini solenoidnya hanya memegang, setelah mendapat tonjokan dia hanya memegang. Itu yang membuat hemat baterai. Insya Allah itu penyebab kenapa Paloma itu bisa hemat baterai, keunggulannya di situ. Jadi dia hanya ditonjok solenoidnya, setelah masuk ke dalam kumparannya baru dipegang. Jadi tugas magnetnya itu sangat ringan, hanya memegang, tidak menarik dan memegang seperti solenoid tipe water heater gas lain. Ini tadi saya ukur, insya Allah masalahnya di sini. Ini memang saya tidak ada maksud sama sekali, karena memang kemarin ya saya tidak nyampaikan ini, terlupa. Sawah ini aja. Ini saya tes pakai avo. Bentar ya, bunyi ya, berarti ini connect sudah. Ini probe satunya yang plus, dan saya tempelkan di sini ya. Sawah ini teman-teman, jadi masalahnya sepele, saya tidak menyangka. Kemungkinan karena settingannya sangat panas ya, jarang lah sebenarnya kalau putus di sini tuh ya. Bisa jadi termostatnya memang yang model baru itu udah rentan. Saya tidak perlu nyari pengganti nih, biar cari pengganti sendiri masnya ini. Tetapi intinya termostat itu harus dipasang ya, karena untuk pengaman suhu akhir ya. Bisa dicarikan di toko elektronik. Nah ini saya tes lagi di sini, fungsi ya avo saya. Jadi ini ke atas fuse, bukan termostat, sekring. Nah ini makanya tidak ada aliran gas sama sekali, ditiup juga berat katanya. Memang pengetesan yang paling akurat itu ditiup pakai mulut. Nah itu kemarin saya asumsikan membrannya, jadi tidak mampu sampai menutup, menggeser ke kiri penuh. Saya lupa ada satu part yaitu sekring. Coba saya bongkar, itu ada di bagian belakang, nempel di heat exchanger. Untuk mengakses sekring ini harusnya kita melepas ini ya teman-teman, melepas ini terlalu banyak lah bautnya. Kita ungkit saja dua baut ini, dilepas baut pemegang heat exchanger, nanti kita benggang sedikit. Nah itu teman-teman, kita benggang sedikit ini, seperti ini tuh kelihatan termostatnya ada di belakang. Kita obeng dari sini agak miring sedikit untuk melepas ini. Sebaiknya memang dibuka semua ya teman-teman kalau mau amannya, tapi ini saya tunjukkan saja bahwa inilah penyebabnya. Lepas ini juga, ini grillnya ini teman-teman, lebih mudah sih. Saya lupa ini teman ya, lama sekali ndak bongkarin Paloma. Ini dilepas dulu grillnya ya. Ini teman-teman, namanya manusia lupa, ternyata cukup membuka ini aja, grillnya ini tadi. Nah ini pemegang dari fuse sekring ini sudah bisa kita ambil. Ini rumah saya di pinggir jalan, walaupun di kampung ya teman-teman, nggak ada istilah di kampung sekarang nih, sama aja, semua punya kendaraan, semua orang kaya semua, rame sekali jalannya.
Ini rumah pemegang pelindung sikring, sudah saya ambil pelindung sikringnya seperti ini. Ini sepertinya kelihatan ini saking dari panas terbakar. Saya lepas dulu isolatornya. Ini sudah saya lepas pelindung panasnya. Ini tertera 250 volt 2 ampere 150 derajat celcius. Insya Allah ini rusak ya teman-teman, biasanya terlalu sensitif mungkin ya, tapi memang mensensor di area sini tentunya suhunya memang tinggi. Jadi nanti saya cari pengganti, tapi itu istilahnya tidak terlalu penting, yang penting kita udah tahu permasalahannya. Ini coba saya ukur lagi pakai AVO. Ini AVO saya tes dulu ya, bunyi ya. Ini saya tes tidak nyambung teman-teman, harusnya pakai japitan. Ini salah satu probe-nya biar saya bisa tekan satu, tapi sudah terbukti tadi kita ukur di bawah juga tidak nyambung. Kita ukur di sini tadi. Sawah ini problemnya, saya sambung lagi, saya tes dulu memakai air. Ini untuk mencoba sudah saya sambung langsung, tidak melalui sikring. Mudah-mudahan berhasil. Sawah problemnya di sini saja. Tapi kalau dari uji coba yang kemarin dilakukan, sawah memang ini problemnya karena ditiup sangat berat, jadi memang tidak membuka sama sekali selenoidnya. Saya kurang satu tutorial lagi ya, namanya manusia, saya ada kekurangan, tidak ada niat supaya servis ke saya, tapi memang itulah rezeki saya, insya Allah gitu. Dan problemnya sangat sepele karena kemarin itu terdengar cetuk ya teman-teman. Saya berasumsi ini bekerja selenoid, tapi ternyata insya Allah itu hanya dari suara mekanis penonjok dari membran. Ini juga sepele teman-teman, tapi tolong diperhatikan, ini bedanya baut. Ini baut deratnya halus ini dan skrup ya. Yang baut ini nanti ketemu yang plat-plat tebal dan sudah ada deratnya di dalamnya seperti ini. Yang skrup ini nempel ke sini teman-teman. Skrup itu langsung ke plat yang tipis-tipis biasanya. Kalau yang tebal-tebal ini karena di bawahnya ada platnya lagi, itu memakai baut. Jadi jangan dibalik-balik ya teman-teman ya, walaupun bisa nempel nanti merusak dari alat, itu aja. Segera kita coba, mudah-mudahan berhasil. Insya Allah ini berhasil. Jadi memang ya inilah jalan Tuhan, jalan Allah memberikan rezeki ke saya, rezeki ke kurir, padahal masalahnya sepele. Gitu aja, simple saja teman-teman. Sebelum dites pakai air, kita pastikan memang sudah nyambung termostat yang saya bypass tadi. Bisa pakai kabel sininya, harusnya punya japit ya teman-teman. Oke, ini ke plus dari selenoid, jadi mainnya ikut body, jadi hanya satu kabel di selenoidnya model Paloma ini, kabel plus saja, mainnya ikut di bodinya selenoid. Langsung kita ukur di sini. Ya, sawah berhasil, sudah nyambung. Kita tes pakai air. Ini untung tadi saya teliti teman-teman. Kadang kita udah nggak mau bongkar-bongkar karena kita asumsikan semuanya normal. Nah ini ternyata meleset, ini pengaturan gigi-giginya, ini pengaturan gas, ini pengaturan aliran air, jadi harus ikut. Insya Allah ini karena nggak pas itu noknya masangnya. Nah ini tuas aliran gas itu harus menggerakkan ini teman-teman. Masangnya sudah ada noknya ya. Ini saya bongkar dulu aja biar teman-teman tahu kalau masang seperti ini sudah ada noknya, jadi kita tinggal ngikutin saja. Pabrikan pasti sudah
merancang ya, untuk apapun tuh ada patokan. Kalau di mobil ya seperti timing chain itu, rantai keteng sudah ada tandanya ya, untuk mempermudah pemasangan. Ini posisi knop sabalik. Ini pastikan ini teman-teman, coakan, ini coakan bawah ikut dari putaran ini, knop juga coakan atas. Nah ini disesuaikan dengan ini teman-teman, ini diatur ya, disesuaikan karena ini nanti mengatur volume air, disesuaikan dengan suhu. Ini kecanggihan Paloma seperti itu. Yang bawah, nah ini mungkin yang bikin kadang berat terus patah. Ini fungsi teman-teman ini, jadi ini disesuaikan ya, lah disesuaikan nanti pada waktu masang seperti ini. Nah itu kelihatan itu mana, itu nanti bertemu dengan coakan ini diluruskan. Yang atas yang pengaturan gas ini juga sesuai. Nah ini di sini arahnya nanti pas tengah-tengah. Ini kita posisikan tuas di tengah waktu masangnya, dan ini juga posisi di tengah. Itu nanti bisa berfungsi semuanya teman-teman. Ini aliran gas, ini aliran air, disesuaikan. Jadi Paloma itu memang seperti itu. Ini saya tunjukkan juga mekanisme dari orifice cleaner ya. Ini kalau kita tombol ke kiri mentok dengan posisi saklar tidak tertekan atau off. Nah, ini nanti tuas ini memencet ini jarum penusuk membersihkan spuyer dari api pilot. Dan yang kedua ini, yang model baru ini, knop yang ini teman-teman, knop dari knop utama ini, ketika kita tekan dia hanya membuka aliran gas. Kalau yang model lama sekaligus ada saklarnya, saklar utama. Makanya kalau yang model ini ketika kita matikan, kita buka air, tetap pemantik berbunyi, silinder juga mendapat aliran, tetapi api tidak menyala karena ada ini pintu terakhir dari gasnya. Itu aja bedanya dengan Paloma yang lama dengan Paloma baru. Jadi Paloma yang baru itu hanya menutup aliran gas untuk knopnya, tidak mematikan atau tidak ada main switch yang mematikan ke modul. Itu aja bedanya, hanya mematikan aliran gas saja. Jika kita tombol on, ini berarti membuka aliran gas pintu kedua, pintu terakhir. Ini teman-teman, noknya sudah pas, yang bawah juga pas, terus yang bagian gas sudah pas, itu kelihatan di coakannya pas di tengah. Nah ini fungsinya seperti ini teman-teman. Coba ini untuk gas ya, apa yang terjadi teman-teman. Nah tuas bawah ini ikut ya, terus yang atas ini juga bergerak. Nah itu pengaturan gas, ini ke kiri gas kecil, ini ke kanan gas besar, dan yang atas ini untuk mengatur aliran air. Nah coba teman-teman, nah ini sudah mentok kan ke kanan ya, seperti ini. Nah ini berarti sudah benar pemasangan nok-nok dari giginya. Ini penting teman-teman ya, karena seringkali ini membuat patah ya karena nggak pas. Nah ini sebentar saya tunjukkan posisi off, orifice cleaner itu ke kiri. Itu nanti kelihatan ketonjok itu teman-teman. Ini harus pakai tang ya. Pastikan posisinya posisi off, orifice cleaner itu off, dan ke kiri ya. Itu teman-teman. HP-nya tidak bisa fokus. Nah ini, jadi kalau ke kiri full, posisi tombol tidak tertekan off, itu adalah orifice cleaner membersihkan
lubang pilot, lubang api pilot, jarumnya menaik turunkan jarum pembersih. Itu juga akhirnya menjadi dilematis ya teman-teman, karena lama tidak dipakai, seringnya sudah buntu. Jadi ketika dioperasikan akhirnya jarumnya patah. Itu ada triknya teman-teman, untuk apa, menghilangkan potongan jarum yang ada di nozzle spuyer, yang ada di nozzle spuyer api pilot, karena lubangnya kecil ya teman-teman, tidak bisa kita memakai peniti atau apa, sangat kecil. Itu cara membersihkan sisa potongan jarum penusuk dari pembersih ini dengan cara dibakar. Spuyernya kita bakar, dilepas pakai tang, dibakar di kompor sampai merah, diketuk-ketuk, insya Allah nanti sisa potongan dari jarumnya itu bisa lepas. Ya otomatis nanti jarumnya sudah tidak berfungsi lagi ya, karena sudah patah. Jadi teman-teman tidak perlu mengoperasikan ini Orifast cleaner, tinggal nanti kalau buntu lagi ya tinggal dibakar itu aja. Tapi untuk mengeluarkan potongan itu tadi triknya hanya dibakar spuyernya tadi, yang ada sisa potongan jarum penusuk, dibakar di kompor gas sampai merah, nanti diketok-ketok, dipukul-pukul, nanti insya Allah lepas itu sisa dari jarum penusuk. Itu trik yang sering saya lakukan karena lama tidak dioperasikan. Saya melakukan Orifast cleaner, malah jarumnya patah di spuyer api pilotnya. Ini nanti juga saya lem, ini patah juga ini. Mudah-mudahan bukan dari ini ya, pengiriman ya teman-teman. Saya takutnya dari pengiriman. Tapi kemarin di videonya itu waktu video call posisinya memang udah terbuka seperti ini ya. Mungkin proses patah itu karena kadang-kadang memang ini seret ya teman-teman, seret ini. Saya lepas dulu Paloma jadul saya ini, matikan gasnya dulu. Cukup posisi horizontal ini aja teman-teman, sudah mati, tidak perlu melepas dari regulator. Ini teman-teman sudah terpasang. Ini saya on kan, ini saya tunjukkan ya, posisi off, dia akan tetap memantik ya. Ini on, off, saya tunjukkan tetap memantik ya. Nah itu Paloma yang baru seperti itu teman-teman. Sekarang saya on kan, kita tes dulu saja tidak pakai LPG, insya Allah sudah ketahuan kalau ini sudah berhasil. Kemarin ditiup masnya berat ya, karena silindernya tidak membuka. Ini sama kayak selang ini biasa, ini sisa dari untuk LPG. Nah ini kita tiup pakai mulut saja teman-teman, secukupnya aja. Nanti terasa di pipi kita, kalau mengalir kan pasti terasa, dari keras pipi kita menjadi kempes gitu aja. Ntar saya tiup aja. Nah sudah terasa teman-teman, pipi saya sudah kempes, ini tidak bisa tunjukkan. Langsung aja kita pakai gas LPG. Yang ini yang gas LPG. Nah ini juga saya tunjukkan, namanya purging, baru masang ini kita purging namanya. Saya pastikan ini kan teknik berbahaya, sudah sering saya sampaikan, pastikan ventilasi aman ya, terbuka, karena ini saya pastikan sampai bau baru saya nyalakan. Dan ini bahayanya apa ya, karena tidak bisa di off kan teman-teman ya. Off kannya apa ya, ini pengaman, saya turunkan baterainya gini aja, takutnya kan keran kebuka, pemantik nyala padahal kita masih ada gas. Oke, saya hidupkan dulu, saya buka dulu regulatornya.
Cis, kita keduk-keduk. Saya purging, ini namanya purging teman-teman. Mungkin video itu lama ya, karena seperti ini biar jelas. Nah, ini terdengar ya teman-teman. Saya dekatkan mic-nya ini. Kalau saya sih udah bau ya, di sini udah sangat bau. Ya itu udah bau. Jadi insya Allah sudah masuk gas LPG nya. Ini untuk percobaan ya teman-teman, nanti harus diklaim ya setelah pasang permanen, jangan lupa. Ini saya pastikan dulu sampai hilang. Ini pintu saya buka tutup biar ini berganti. Ini safety ya teman-teman, namanya pekerjaan itu safety. Pastikan sampai baunya LPG benar-benar hilang. Oke, saya pasang lagi baterainya. Saya on kan. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, ini keluarannya memakai pipa Reveng, saya tidak punya ini, biar aja nyemprot, yang penting kita tahu udah fungsi. Iya, nyala teman-teman. Tunggu sampai pemantik mati, harus tetap nyala. Kita ulangi lagi. Tunggu sampai memantik mati, tidak boleh mati. Ya ini namanya karena saya memakai kerannya di input. Yang bagus kerannya itu di output ya teman-teman. Saya ulangi lagi lah untuk meyakinkan. Tunggu pemantik sampai mati. Ya, sudah mati pemantik. Sudah berhasil. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.